Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 285. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAT Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini kami kembali lagi ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Pada kajian Tatbik Maudu'i kali ini, kami akan mengulas makna malaikat di dalam Al-Quran. Malaikat adalah makhluk Allah yang benar-benar ada wujudnya. Bukan sekadar simbol bisikan yang terbersit di hati manusia. Keberadaannya ditegaskan Al-Quran, Sunnah, serta beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wujud sifat-sifat fisiknya. Dalam bahasa Arab, malaikat merupakan bentuk jamak dari malak. Ada ulama yang berpendapat bahwa kata malak terambil dari kata alaka, malakah, yang berarti mengutus, perutusan, atau risalah. Maka malaikat adalah utusan-utusan Tuhan dengan berbagai fungsi. As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan makna malaikat pada Quran Surah Fatir ayat 1 bahwa mereka adalah makhluk yang telah Allah utus untuk menjalankan tugas-tugas qadar Allah dengan menjadi perantara menyampaikan perkara agama kepada makhluknya. Serta untuk menjalankan perintah Allah dengan cepat. Mereka diciptakan dengan sayap yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan hambanya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna allaha ala kulli syai'in qadir. Jumlah sayap malaikat yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah jumlah yang maksimal, karena Allah melanjutkan firman-Nya bahwa Dia menambahkan sesuai yang dikehendaki. Artinya, selain malaikat yang memiliki sayap 2, 3, atau 4, Allah juga menciptakan malaikat-malaikat lain yang memiliki sayap yang lebih banyak dari itu. Malaikat Jibril misalnya, jumlah sayapnya 600 sayap. Ciri malaikat yang mempunyai sayap juga disebutkan dalam hadis Bukhari, bahwa ada malaikat-malaikat yang tugasnya berkeliling di bumi mencari majelis-majelis zikir. Ketika mereka menemukannya, mereka menaungi majelis itu dengan sayapnya. Nabi Sak juga mengatakan bahwa malaikat meletakkan sayapnya bagi para pencari ilmu, karena merasa ridho akan apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu. Tugas ini berkaitan erat dengan sifat malaikat yang sangat patuh kepada perintah Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 5. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Sahabat IAT Pasca Sarjana yang berbahagia, disebutkan di dalam kitab Al-Mujam Al-Mufahros karya Fuad Abdul Baqi bahwa lafaz malaikat disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 88 kali dengan 5 bentuk derivasi. Lafaz malak pun disebutkan sebanyak 10 kali. Lafaz malakan disebutkan 3 kali. Lafaz al-malakaini disebutkan 2 kali. Lafaz al-malaika disebutkan sebanyak 68 kali, serta lafaz malaikatu disebutkan sebanyak 5 kali. Semua kata ini disebutkan di dalam surah yang berbeda-beda. Al-Quran dan Sunnah
menginformasikan nama-nama malaikat secara tegas sekaligus menyebutkan masing-masing fungsinya seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Namun ada juga ayat yang menyebut malaikat secara jamak atau berkelompok seperti pada Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5. Menarik untuk diketahui mengenai jumlah malaikat, Quraisy Shihab dalam bukunya Malaikat dalam Al-Quran memaparkan bahwa jumlah malaikat tidak terhitung kecuali Allah sendiri yang mengetahui. Namun, beberapa riwayat memberikan gambaran jumlah malaikat dalam tugas tertentu. Seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Neraka Jahanam pada hari kiamat memiliki 70.000 pendali. Setiap pendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam riwayat lain dikatakan bahwa di langit ke-7 ada sebuah tempat ibadah yang bernama Baitul Ma'mur. Setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka yang sudah masuk tidak keluar lagi. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang Baitul Ma'mur. Malaikat penyampai wahyu itu mengungkapkan, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di sana dan yang telah sholat tidak lagi kembali sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka jumlah malaikat tidak hanya 10 saja sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Adapun jumlah 10 ini adalah malaikat-malaikat yang tugasnya berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Malaikat menempati urutan kedua dalam buku iman. Ini menunjukkan pentingnya keimanan terhadap makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Tidak mengimaninya dengan cara-cara yang dituntutkan oleh syariat akan menjadi ancaman terhadap keimanan seseorang. Rukun iman adalah kesatuan yang utuh. Mencederai salah satunya bisa berakibat keruntuhan iman secara keseluruhan. Walillahil masalul a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.